Ponsel Anda menerima pesan SMS dari sumber yang tidak dikenal. Nah, saya ingin kembali ke Pak Ponto lagi. Pak Ponto, apa sebenarnya tujuan dari intelijen Amerika Serikat dan juga Australia menyadap warga negara Indonesia berdasar analisa Anda? Jadi Pak, kalau berbicara sadap menyadap itu tidak hanya Amerika, Australia, siapa saja itu di bidang intelijen itu pekerjaannya sadap menyadap. Dan dalam sadap menyadap itu tidak selalu digunakan untuk hal-hal yang jelek. Bisa saja dia menyadap untuk mencari tahu kita itu maunya apa sih. Tapi justru bukannya kita dicari tahu maunya apa, kemudian mereka bisa dia datang mengantisipasi dan merugikan kita, begitu Pak? Tidak selalu merugikan, bisa saja menguntungkan. Dan belum tentu yang dia dapat dia percaya. Nah, itu permainan kita kok. Misalkan saya mengeluarkan berita, 1000 berita. Dari 1000 berita itu, barangkali hanya 2 yang benar. Dan ketika dia dapat, dia pasti kok dia dapat, saya sudah dapat dari Indonesia. Ya dapat sih dapat. Tapi apa dia mengerti? Dari 1000 itu cari 2, yang mana? Saya kirim berita ke Australia, ke atas pertahanan saya di sana. Saya yakin pasti dia sadar, dan pasti dia dapat. Tapi belum tentu dia paham begitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat banyak hal-hal strategis yang kemudian disadap seperti kemarin Pak Marty terkait dengan ekspor udang dan juga rokok kretek. Padahal ini perbincangan antara pemerintah Indonesia dengan law firm di Amerika Serikat. Lah, bodohnya kita kenapa kita bisa dia mengerti? Kalau kita sudah sadar bahwa penyadapan itu adalah hal yang luar biasa, maka proteksilah diri sendiri. Saya juga tidak mengerti seperti Pak Marty dari Menlu. Seluruh KBRI di seluruh dunia itu punya yang namanya kamar sandi. Artinya apa? Kemlu sangat sadar berita yang keluar dari KBRI pasti disadap negara-negara ya di mana dia berada. Makanya dia proteksi diri dengan yang namanya sandi. Makanya dia punya kamar sandi. Lah kalau berita itu keluar kemudian dimengerti dan oleh misalkan Australia, ya yang salahnya berarti kamar sandi kenapa tidak diberlakukan dengan baik. Ketika saya di Belanda, saya di India, kamar sandi saya periksa duluan. Seluruh berita keluar harus tersandi. Ketika saya di kapal, di angkatan laut, seluruh berita yang keluar dari kapal semuanya tersandi. Adakah penyeragaman atau SOP untuk itu, untuk melindungi kepentingan ya, kita? Jelas ada. Kalau di tingkat negara ada yang namanya lembaga sandi negara. Dialah yang mengeluarkan prosedur-prosedur bagaimana berita-berita itu dikeluarkan. Sudah ada. Seberapa besar lembaga sandi negara ini mampu melindungi kepentingan kita? Toh nyatanya sistem kita juga jebol juga oleh NSA dan ASD. Walaupun mampu, semampu-mampunya dia mampu. Tapi kalau manusianya ini nanti ini SOP harus disandi. Tahu-tahu dia fake saja begitu aja. Bapak tahu fake itu gampang sekali. Saya pakai ini aja bisa kok. Jadi menyadap itu hal yang sangat mudah. Sehingga dan dari Karsang Muda juga usah takut. Tapi kalau misalnya Pak Gatot melihat sendiri Pak, kenapa provider kita seolah-olah disadap, mudah disadap? Apakah ini kaitannya dengan sistem dari satu atau dua sistem dari provider itu yang masih mengandalkan sistem dari luar negeri, misalnya Telkomsel masih menggunakan Amdocs misalnya untuk tadi jelas disampaikan oleh Pak Sulaiman ya, untuk misalnya kayak VVIP pejabat-pejabat tertentu itu kan sudah diproteksi inskripsi oleh Lemsanek, itu clear. Tapi kalau masyarakat biasa, ini kesempatan, terima kasih pada Metro TV, ini kami luruskan juga, jangan sampai ada kehebohan. Tiap orang ada kadang 160 juta nomor, 260 juta nomor yang aktif, itu semua disadap enggak? Sistemnya adalah target, Mas Ruri, saya, Kang Ono dan Pak Lukman udah tahu nih nomor-nomor ini akan saya sadap gitu. Mereka tidak akan generalisasi, semua akan disadap. Jadi bukan masalah kok mereka akan menjual datanya, memberi kesempatan untuk disadap, itu tidak gitu. Ini yang perlu saya luruskan gitu. Jadi sama seperti geger-geger tempo hari pada saat Bu Ani dan Pak SBY itu disadap. Oh, karena menggunakan nomor operator A, kemudian perangkatnya si B, itu berarti ada kerjasama. Tadi kan sudah saya jelaskan, itu tidak perlu harus izin kepada operatornya itu sendiri. Tapi mereka kalau proteksi sudah bagus. Cuman yang jadi persoalan adalah kalau misalnya tanpa izin berarti siapapun bisa menyadap dong. Itulah sebabnya pidananya keras, 15 tahun dan 10 tahun. Itu gampang banget gitu. Dan hal yang lain hanya saja, ini satu hal yang perlu saya sampaikan mengenai masalah mekanisme Australia untuk menyadap. Taruhlah atau Amerika. Saya yakin, atau Pak Ponto juga tahu, nyadapnya tidak dari Darwin. Karena upline downline-nya itu untuk mendapatkan gambar itu terlalu tidak clear. Jadi dari pasti Jakarta, ada pseudo BTS-nya.
Oke. Taruhlah misalnya, mohon maaf, akan menyadap di istana di Merdeka Utara ya. Itu pasti ada shadow BTS yang tidak jauh dari Medan Merdeka Utara atau Timur. Jadi poinnya ada sesuatu yang membackup di sini gitu. Kemudian apakah Anda juga melihat Pak ada Telkomsel dengan Indosat ada beberapa bagian sahamnya yang dimiliki oleh kepemilikan asing. Ada tidak kaitannya terkait dengan kepemilikan asing dengan kepentingan asing sehingga komunikasi warga negara kita disadap? Ya, itu semua nanti masih pada proses investigasi ya yang akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Kita tidak menutup peluang gitu. Karena jelas-jelas kalau sampai itu terbukti, itu ada 2 tuduhan yang dikenakan. Pertama tadi bidananya sudah saya sebut. Kedua, kalau di Undang-Undang Telekomunikasi disebut juga tentang masalah SP1, surat peringatan 1, 2, 3. Karena tidak tertutup kemungkinan meskipun kita tahu mereka kalau sampai ketahuan langsung atau tidak langsung resikonya adalah terlalu berat. Apa Tapi sanksinya kalau misalnya dua operator ini memang nyatanya sanksinya terlibat? ya pertama tadi pidananya pada direksinya, dan yang kedua mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 diverifikasi, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Tifatul sampai cabut izinnya. Sampai cabut Tapi izin. saya yakin mereka sangat hati-hati untuk melakukan itu. Makanya apa yang mereka laporkan waktu itu seakan-akan everything is okay. Tapi kita nggak tahu. Taruhlah kayak tempo hari pada saat kasus yang Australia lagi-lagi. Semua oke. Tiba-tiba kemudian Lord Snowden mengatakan misalnya ada opini lain mengatakan, oh ternyata keterlibatannya menggunakan tangan A, B, C dan seterusnya. Nah, kami kejar lagi, akan melakukan investigasi. Benar nggak ini si omongan si A, B, C gitu? Oke, berarti nanti kita tunggu saja proses investigasi Iya, dari gitu. Kemenkominfo.